Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, 100 hari sudah hambanya almarhum Pastor Rudi Gunawan, gembala kita yang terkasih, meninggalkan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11b dikatakan, "Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu." Dalam kitab ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada segenap jemaat di Korintus agar mereka senantiasa sehati dan sepikir. Apakah yang dimaksudkan sehati sepikir? Bagaimana kita bisa sehati sepikir jika kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda dan cara hidup yang berbeda pula? Sehati sepikir yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah berbicara mengenai kesatuan hati dan kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani, khususnya kita di dalam berjemaat di Living Harvest Jakarta. Kita jemaat Tuhan benar-benar hidup dalam kesatuan ini, maka kita dapat berjalan beriringan di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya bersama-sama. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebagai anggota tubuh Kristus, ada kita dalam satu keluarga kerajaan surga. Hendaklah kita saling mendoakan, saling menasihati, saling mendorong, saling menopang, saling membangun, saling mendahului, saling merendahkan hati, dan saling lainnya untuk menyatakan kasih. Jikalau kita melakukan apa yang firman Tuhan lakukan, ajarkan, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera dan mengalami berkat Tuhan. Sejemaat yang dalam sepikir adalah tanda adanya kita rukun bersama, hidup bersama berdampingan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1 dan 3b. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sepeninggalnya almarhum Pastor Rudi Gunawan, hambanya sudah banyak melakukan tugasnya. Sudah mencapai garis akhir sebagai pemberita firman. Berbagai banyak dia melakukan pekerjaan untuk Tuhan dalam membangun jemaat, mengembalakan untuk kemuliaan Kristus. Dan juga beliau telah melakukannya dengan tulus tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu. Dedikasi yang hebat, yang besar ini kiranya benar-benar menginspirasi kita sebagai jemaat, sebagai hambanya, untuk tinggal bersama-sama, untuk berjuang meneruskan cita-cita luhur hambanya. Biarlah pekerjaan Tuhan yang sudah dibangun dalam visi misinya yang benar kepada aman agung Yesus Kristus, kita teruskan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita melakukannya bersama-sama, sehati, sepikir. Entah kita ini dari jemaat yang berada di Babelan, yang berada di Sunter, yang berada di Cibubur, yang berada di Tanah Merah, yang berada di Tanjung Priok, yang berada di Kelapa Gading, yang berada di Kayu Putih, yang berada di manapun kita berada di Jabodetabek ini. Tapi Tuhan menyatakan bahwa kita harus tulus bersama-sama membangun kerajaan Tuhan, jemaat yang sudah dipercayakan Tuhan bagi kita bersama-sama. Mari kita berjuang meneruskan cita-cita hambanya. Dan tanpa
kita melihat satu dengan yang lainnya, walaupun kita berbeda latar belakang, suku, agama, ras, bahasa, dan juga mungkin warna kulit, dan juga kita ada beberapa latar belakang gereja yang ada. Tapi kita dalam satu ekumenika yang ada di Living Harvest ini bersama-sama kita dalam masa pandemi ataupun nanti ketika kita sudah mulai masuk dalam ibadah bersama-sama dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Karena itu mari kita maju sehati, saling merendahkan diri, saling untuk menganggap yang lain lebih utama, dan yang kepalanya adalah hanya Tuhan Yesus Sang Gembala Agung. Dan biarlah sampai Tuhan kedua kalinya kita mau untuk bersama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami bersama-sama Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami nyatakan ini. Haleluya.